Di dunia ini ada loh batu yang harganya mahal banget. Hah? Batu apaan itu? Batu akik? Batu bara? Atau batu ginjal? Bukan. Jawabannya adalah batu berlian. Berlian bukan batu biasa. Berlian adalah intan atau permata yang sangat berharga karena keindahannya dan kekuatannya. Bahasa Inggrisnya berlian kan diamond. Nah, dia berasal dari bahasa Yunani adamau. Adamau artinya saya menjinakkan atau saya menaklukkan. Kata sifat adamas digunakan untuk menggambarkan zat paling keras yang akhirnya menjadi sinonim dengan diamond. Terus seperti apa sih sejarah berlian dan bagaimana berlian bisa terbentuk? Berlian ditemukan pertama kali di India sekitar abad keempat sebelum Masehi. Saat itu, berlian merupakan material yang sangat bernilai. Pembahasan pertama soal berlian ini ditemukan dalam manuskrip Sanskerta bertanggal 320 hingga 296 sebelum Masehi. Manuskrip itu ditulis oleh seorang menteri di dinasti India Utara. Sebuah jalur perdagangan bernama The Silk Road menghubungkan India dan Cina untuk membawa batu-batu permata itu. Sedangkan di Eropa pada abad ke-13, sejumlah kecil berlian mulai muncul di pakaian dan perhiasan. Lalu pada abad ke-16, berlian menjadi populer sebagai respons terhadap perkembangan pemolesan berlian yang meningkat kecemerlangannya. Pada abad ke-17 dan 18, berlian mulai mendominasi perhiasan kecil hingga perhiasan besar. Semakin terkenal berlian di Eropa, maka permintaan berlian juga semakin naik. Di abad yang sama, berlian makin melimpah dan kebanyakan datang dari Amerika Selatan. Menjelang akhir abad 19, sebuah peristiwa mengubah peran berlian di abad berikutnya. Penemuan deposit berlian dengan kekayaan yang belum pernah terjadi di Afrika Selatan pada tahun 1870-an. Berlian yang sebelumnya dianggap permata langka berpotensi tersedia bagi siapa saja yang mampu beli. Selama beberapa tahun berikutnya, Afrika Selatan menghasilkan lebih banyak berlian dibandingkan India selama lebih 2000 tahun. Sebelum tahun 1870-an, berlian masih langka dan diasosiasikan dengan aristokrasi. Namun di tahun berikutnya, produksi tahunan dunia terutama di Afrika Selatan mulai meningkat. Sejak saat itu, berlian diproduksi dengan kecepatan yang luar biasa. Di balik kepopulerannya, emang segampang itu ya berlian terbentuk sampai bisa diproduksi secara masif? Nah, ternyata nggak segampang itu loh. Ada 4 proses berbeda yang hampir dialami oleh semua berlian. Pertama, ahli geologi itu percaya kalau berlian terbentuk di mantel bumi. Terus, dia dilepaskan ke permukaan lewat letusan vulkanik yang menghasilkan pipa kimberlite dan lamproit. Pembentukan berlian secara alami harus dengan suhu dan tekanan tinggi. Kondisi itu terjadi 150 km atau lebih di bawah permukaan dengan suhu setidaknya 1050 derajat Celcius. Berlian yang terbentuk dikirim ke permukaan bumi selama letusan gunung berapi yang bersumber dari dalam. Letusan itu merobek sebagian mantel bumi dan membawanya dengan cepat ke permukaan. Yang kedua, pembentukan berlian di zona subduksi. Berlian berukuran kecil ditemukan di batuan yang diperkirakan telah tersubduksi jauh ke dalam mantel bumi. Ia melalui proses lempeng tektonik yang kemudian dikembalikan ke permukaan. Proses ini terjadi pada kedalaman 80 km di bawah permukaan dengan suhu serendah 200 derajat Celcius. Sebuah studi menyelidiki asal-usul berlian biru mengandung boron yang terbentuk pada kedalaman hingga 650 km. Berlian super ini mengandung inklusi yang menunjukkan bahwa ia berasal dari kerak samudra yang tersubduksi. Ketiga, pembentukan berlian melalui formasi di lokasi asteroid. Sepanjang sejarah, bumi berulang kali dihantam asteroid besar. Ketika dihantam, terjadi kenaikan suhu dan tekanan yang ekstrim. Saat bertabrakan, maka terjadi ledakan energi yang setara dengan banyak senjata nuklir dan suhu lebih panas dari permukaan matahari. Kondisi itu memicu pembentukan berlian. Teori ini didukung dengan ditemukannya berlian kecil di sekitar beberapa lokasi tumbukan asteroid. Terakhir, pembentukan berlian di ruang angkasa. Peneliti NASA telah mendeteksi sejumlah besar nanodiamond di beberapa meteorit. Nanodiamond merupakan berlian yang diameternya beberapa nanometer atau sepersejuta meter. Sekitar 3% karbon dalam meteorit itu terkandung dalam bentuk nanodiamond. Berlian ini terlalu kecil untuk digunakan sebagai permata atau bahan abrasif industri. Peneliti Smithsonian
juga menemukan sejumlah besar berlian kecil ketika mereka memotong sampel dari meteorit Allen Hills. Berlian dalam meteorit ini diperkirakan terbentuk di ruang angkasa melalui tabrakan berkecepatan tinggi. Nah, peristiwa itu mirip dengan bagaimana berlian terbentuk di bekas asteroid. Dari proses pembentukan berlian, kita jadi tahu nih kalau ternyata salah satu cara berlian terbentuk berlokasi di kerak bumi. Berarti itu udah dalam banget dong? Betul, batu permata terdalam yang selama ini dicari karena keindahannya dan kegunaannya dalam industri adalah berlian. Fakta ini diungkapkan oleh Lee Groot, seorang ahli mineralogi dari Universitas British Columbia. Sebagian besar batuan alami udah ditelusuri sampai mantel atas atau kedalaman antara 150 hingga 300 km. Tekanannya pun gak kalah tinggi, yaitu 20.000 atmosfer. Selain itu, berlian merupakan zat terkeras di bumi loh. Seberapa keras sih emang? Pada tahun 1812, ahli geologi dan mineral Jerman Friedrich Mohs mengembangkan skala Mohs untuk mengukur tingkat kerapuhan mineral. Dalam penelitian itu, ditemukan bahwa berlian terbukti memiliki tingkat kekerasan yang paling tinggi. Menurut Science ABC, kerasnya berlian disebabkan karena kepadatan karbon di dalamnya. Berlian memiliki berat jenis yang sangat tinggi, yaitu kerapatan 1,76 kali 10 pangkat 23 nomor atom persatuan volume pada suhu normal. Gak cuma itu, sebuah penelitian mengatakan kalau berlian kuno dapat mengungkap rahasia tentang evolusi bumi. Berlian dapat memberitahu banyak hal tentang keseluruhan proses pembentukan benua. Seorang peneliti bernama Karen Smith dan rekannya ingin menentukan usia berlian ini untuk mencoba memahami bagaimana benua paling awal terbentuk. Para ahli memerlukan penelitian ini untuk memahami bagaimana benua berevolusi dan bergerak. Di dunia ini, ada juga sebuah tempat yang dijuluki sebagai Taman Berlian. Tempat itu ada di Crater of Diamond State Park, Arkansas, Amerika Serikat. Tempat ini merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana masyarakat bisa menggali dan menyimpan berlian. Nah, sekarang sudah tahu kan seluk-beluk soal berlian? Gimana nih sahabat kompas.com? Tertarik buat beli? Atau mau jadi pengkoleksi? Meski belum tahu bisa beli kapan, yang penting informasi ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa nantikan Oh Begitu episode selanjutnya hanya di YouTube channel kompas.com, Jernih Melihat Dunia.